Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami mengujimu sedikit dari rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta, dan kematian jiwa, serta kekurangan buah-buahan. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar, yaitunya orang yang apabila ditempa oleh musibah tadi, mereka berkata sesungguhnya milik Allah dan sesungguhnya kita kepadanya semuanya akan kembali. Mereka itu mendapat selawat dari Tuhan mereka dan mendapat rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang hormati, kita bersyukur malam kini kita masih diberikan kesempatan untuk basuh balik di rumah Allah, masjid kita Haji Miskin pada Sikek Baruah. Mudah-mudahan pertemuan malam kini bisa lebih rancak, lebih elok, lebih bermakna dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat yang salam termohonkan kepada Allah untuk selalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, angku-angku yang hormati, selagi kita hidup, maka selama itu pula kita tidak akan pernah lapih dari ujian. Makanya ada namanya bahasa itu adalah perjuangan. Oleh karena itu orang yang tidak nama berjuang, ia terpaksa tidak bisa hidup. Karena apa? Karena tiap hari, tiap saat ada ujian itu datang kawan. Para ahli tauhid lah coba untuk menghitung dan terjadi itu hampir 80% yang terjadi di muka waktu itu tidak sesuai dengan keinginan awak. Hanya sekitar 20% yang sesuai dengan keinginan awak. Nah sebenarnya Pak dan Ibu, dan keinginan awak kok tidak ada berlaku sama sekali sebenarnya. Sebab ada namanya iradatullah, ada namanya iradatul ibad, ada namanya keinginan Allah dan keinginan hamba. Nan terjadi itu cuman keinginan Allah. Makanya kita selalu membaca insya Allah jika Allah menghendaki. Cuman awak merasa baso makasih wali sampai tujuan wali tercapai,
itu hanya oleh karena sajalan yang diinginkan oleh Allah. Wa ingin hari rancak hari. Jangan awak sombong, jangan awak bangga dulu bahasa itu adalah keinginan awak nanti jadi. Itu hanya kebetulan keinginan awak sama je yang dikehendaki oleh Allah. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, makanya ketika terjadi sesuatu yang di luar keinginan awak, maka awak tidak boleh berontak, tidak boleh awak takarwi ngambek. Nah itu kecil anak-anak muda. Sebab seluruh yang diinginkan oleh Allah itu pasti baik untuk awak. Nah, cuman kadang penyuluh awak nan pendek, pemikiran awak nan singkek, kadang-kadang terasa berontak tidak menerima di hati. Ande ditinggalnya dendek kawan, tidak dibawanya dendonya. Heboh wak. Kadang-kadang heboh waktu bisa menimbulkan masalah baru. Kucing lalunya sifat, ayam lalunya baik. Beko sore baru dapat seluruh kawan nampai, kiranya tu jatuh. Boleh lu balik. Alhamdulillah untung tidak pai. Atau kucing kena sifat tadi bakal. Ayam kena baik tadi bakal. Makanya disiko para luak bersabar menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah dari ujian-ujian nanti buat tadi apa dan ibu memang secara umum dapat dikategorikan kepada dua. Ada ujian ringan, ada ujian barek. Cuman barek ringan tu dia awak nak menerimanya. Adalah 3 bulan tak datang ke masjid dia kau batu malerin maliang sedang masjid itu. Bantu hilang barang dia. Aneh hilang. Trompa yapang aja. Mungkin oleh seseorang tu Jepang hilang, tidak masalah kan? Tapi dengan seorang tu mah 3 bulan tak bersaji, dek gara-gara trompa Jepang hilang. Padahal trompa Jepang hilang tu lah tabuk tu tang tumi tu. Boleh tanggal tahun lumanya. Tiang kawak. Nah dalam ayat yang kita baca tadi surah Al-Baqarah ayat 155 ada ujian yang cukup barek. Beberapa buah. Yang pertama, kami akan senantiasa menguji engkau dengan rasa takut, rasa cameh. Yang kedua, rasa lapar. Yang ketiga, kekurangan harta, bansai miskin. Yang keempat, kekurangan jiwa, ada nama meninggal keluarga awak. Yang kelima, kekurangan buah-buahan. Tak berbuah padi tu. Karena mungkin musim panas segala macam. Tapi dari nalimu ujian diagiakan di Allah kau, kalau lagi disambut dengan cara nan bana, tak masalah dah. Tu wabasyiris sabirin. Disambut dengan sabar. Nah Bapak Ibu sekalian, kini kan tanggal 18 Agustus. Kapatang tanggal 7 balik. Itu hari kemerdekaan awak Republik Indonesia tu mah. Bahkan awak berada di dalam. Tu mah. Sampai tadi masih ada heboh dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Masuk negara kita. Kalau tidak salah tadi pawai ke pawai itu. Macam-macam acara. Kok nak kapatang cele itu mah pacara bendera. Berbagai macam acara digelar, mulai dari anak-anak, pecuroni, kue itu segala macam, makan kerupuk bagai, pecuitiak sekali, pecuitiak, pecurang, pecukudo, segala macam pacu. Itu tidak bukan adalah dalam rangka mensyukuri rahmat kemerdekaan. Nah apa Ibu? Nan mendirikan negara awak kau dulu basuh pakai dan kesepakatan itu ditulis dengan tinta emas menjadi bahagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Bunyinya
atas rahmat Allah lah sampailah Indonesia kepada pintu gerbang kemerdekaan. Angkat sekolah besok diajari guru kawak, nak awak belajar juga gurunya kini. Masuk kemerdekaan yang sampai kini itu mahlah berumur 81 tahun itu dapat dia awak atas berkat rahmat Allah. Abang mengko sampai begitu berani pendiri negara awak membuat kalimat yang bentuk tu. Sebab kalaulah tersebut rahmat beko, itu akibat konsekuensi dari rahmat tu ndak siagak tu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kok iyo li awak syukuri ditambah di Allah. Kok engkar wak bakar azab Allah nan datang bersangatan. Ambo masih bertanya-tanya Pak, tanya tak perlu dijawab, gayung tak perlu disambut. Tuh kini awak sebagai orang-orang Indonesia, apakah awak lah termasuk mensyukuri rahmat Allah? Alhamdulillah. Jangan awak masih termasuk pada mengingkari rahmat kemerdekaan tadi. Bangko itu, nah takai jo ayat yang awak baca tadi. Sebab kalimo-limo yang awak baca tadi, musibah namanya, ko adalah musibah-musibah nan muncul disabukkan kalau negari waktu tidak merdeka atau sedang dijajah. Pertama rasa takut dulu. Yo ko rasa takut ada dalam negari sedang dijajah. Dia mengecek leh. Rasakan yang tembak, rasakan yang kajak. Mengecek hati-hati, berperilaku hati-hati, jangan beko awak salah karena awak sedang dijajah. Sehingga rasa takut ko sangat membenam dan sangat mencekam. Itu mah sampai berbuat bagai lubang setiap belakang rumah mah. Kalau lah bunyi itu kapal tabang, helikopter segala macam masuk ke lubang. Kan tinggal menimbun saja itu. Bisa kubur itu kan soalnya itu mah. Sampai nan lari karibo kayak tak pulang-pulang segala macam itu kan dia takut itu. Sulitlah wak kau membaca bahan yang terjadi di zaman penjajah. Nyo Pak Ibu, kan sampai kini orang-orang tua kita nambah umur lanjut kan baru 81 tahun bah. Adong keteknya waktu itu berapa tahun lalu, ambo pernah baca itu, entah lazar kecil. Dia warna habis dia ketakutan wah hidup zaman penjajah wah. Asa dulu dicurigai hilang malam tu. Tu rasa takut. Nah rasa takut yang dialami oleh zaman penjajah tadi membuat awak kadang-kadang kerajo tidak selesai leh. Sedang makan bertinggal nasi itu nak bu. Tu dapat awak dimasuk penjajah. Kemudian yang kedua wal ju' rasa lapar, sangat sulit kamaisi parui. Ekonomi sangat tabanam. Aku nantu je bercerita dah awak tu langsung awak baca buku sejarah. Borang gek bercerita kamu tu kadang makan ubi, makan pelo, ala kadang lutui. Berbuat boleh tiap. Hendak barah tu dah karambianya, tu bagi sekatek surang. Jual boleh tiap tu dimakan jok pelo. Sulit rasa lapar. Tak dapat yang disabui. Apa adang bu, apa ibu? Salih Malin Panto namanya, kakak ranggai. Nyolah di Padang Panjang ke itu tu. Sangat sulitnya hidup. Ada pengumuman dari Jepang. Sianana muah karajo kaloges. Perei sadonya. Awak makan perei, keluarga nanti tinggal di rumah perei. Dek sulit hidup menangah perei itu mendaftar lah awak. Ada yang kuinya bawa tu kalogos. Lalu bati borisinan dari zarjanya. Kironya yo perei sado, tak dia lagi hanya makan deh. Nang keluarga di rumah ialah perei lu makan angke dikiriman. Ada lagi yang minum sekadar piawi makan tangkai duit lah banyak lah nang sakit termasuk padang sakit kecilnya kamu tu. Ada bawanya ke rumah sakit.
Sangkuati rumah sakit kalau tampik bau bek, kira memang tampik pau buat orang sakit. Tu dujung tu lah mati, kau meninggali sekatik lah. Awak di dalam tu. Anda tahan lari tengah malam mahambua ke Taluk Kuantan. 3 kiloan ada selam medek masyarakat. Itu mali bersuruh juga kini. Banyak puluhan bahkan ratusan yang mati di waktu buat jalan kereta di Loge itu. Sampailah kini lagi istilah di tengah masyarakat kena Loge. Itu asalnya itu. Itu juak dek sulit makan. Apa doa Pak dan Ibu makan kok kan sangat bana paralu dalam hidup. Baca rohnya kalau ndak makan ke sini ya. Baca rohnya ndak kemakan an ke dibuat aku terjadi zaman penjajah. Seketika yang mau sampaikan ke Pak dan Ibu. Sedangkan batu buat waktu sembahyang, waktu makan saja disuruh makan dulu, baru sembahyang. Agama memikirkan arah ke itu. Makanya Allah menyediakan nangka dimakan. Kemudian yang ketiga wana qasiminal amwal. Itu ibansek. Nangka dipakai tak ada. Bahkan di waktu itulah terangah baju roni, bersawal roni. Baju kulit tarok segala macam di waktu itu. Bukan main. Alun lain berumah bagai indak. Bahkan berumah rancak ke itu segala macam. Ia menasang saru mana di waktu itu. Kemudian wal anfus banyak nak mati. Apa banyak nak mati? Bentuk nak sampai tadi. Apa di kampung apa ada cerita cik tu entah yang tindak tapi jelas ceritanya Raiko. Dia pulang dari ladang menanam pelo ubi. Kamu yang nanam pelo? Apa dari mana kamu? Dari nanam pelor. Apa cik pelor? Tembaknya sekali. Ia mangalo pelor baca. Nanam ubi itu sajalah. Aku kat pelo menjadi pelor. Dari mana kamu? Nanam pelor. Berarti kamu buat senjata. Oh luas pelor saya je. Tembak sekali. Itu arah-arahnya. Awalnya kasang sarunya tu. Ndak barago nyawa tu. Ndak barago nyawa tu. Alun lain nan pai bajuang. Wassamarat. Wassamarat tu sama je nan tadi. Padi ndak ada. Ali ada padi ke itu segala macam lainnya senam punya. Nah Bapak Ibu. Kalau boleh awak mengatakan. Di samping awak di Indonesia, kok kan ada je negara tetangga awak Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, tak? Ke Singapura, Malaysia, ke Laco, asalnya ada sana sinan mah. Inilah merdeka lah sama Jawa tu. Tapi kemerdekaannya seperti Malaysia itu adalah hadiah atau pemberian dari penjajah. Ini mirip Jawa tu Ustaz. Kalau awak 7 Agustus, kalau Malaysia 31 Agustus hari kemerdekaannya. Tapi kemerdekaan negara-negara awak sabit tadi itu beda Jawa. Kalau kemerdekaan negara Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura itu pemberian dari negara yang menjajahnya. Diagih, merdeka lah. Tapi kalau awak merdeka memang, melalui perjuangan panjang, pengorbanan yang bukan main bentuk nalawak cerita tadi. Mulai dari Sabang sampai Merauke, makam pahlawan sebagai saksi, baratu-ratu yang berkubur di situ menjadi syuhada, antara ratihnya anak menjadi yatim, pedusi menjadi jando, karena ayahnya, suaminya pergi berjuang, pulang namu seleh. Ada je nali balik pulang alhamdulillah, tapi kadang kaki sebelah, tangan sebelah, mata tak ada pulang. Inilah para pejuang veteran-veteran masih ada siswa-siswa cik-cik begini. Bukan main, itulah perjuangan awak. Pertanyaannya adalah bagaimana kau negara-negara tetangga untuk anak sabit tadi dapat lenyo. Kemerdekaan dia giat saja di negara yang menjajah serupa Malaysia dia giat di Inggris kayaknya. Jawabannya murahnya. Penjajahku tujuan utamanya menjajah kan masalah kuah. Masalah harato. Ndak ada oleh kekayaan alamnya nangka diambil. Agen salahnya, tuncang awak rugi awak ni. Ada gitu.
Tapi kalau awak di Indonesia Pak Dede Bu, negara awak sangat kayu. Kayu negara awak. Tanah kayu, air kayu, makanya tanah air. Ada negara tanah saja. Berapa banyak negara Timur Tengah tanah saja tidak ada air, laut ini tidak ada. Jawa tanah air, kayu keduanya itu. Kalau disebut tanah, baik nan dalam tanah maupun nan di atas tanah. Nan dalam tanah, awak banikel, awak batimah, awak batu baro, awak gas alam, minyak bumi. Weh, nak bayar. Pekini agak banyak ada. Di dalam tanah tu. Onan di atas tanah, berbagai macam jenis kayu-kayuan, binatang-binatang. Teranak segala macam, sangat kayunya. Apalagi mencila masuk lawi entawara lu banyaknya ikan jenisnya. Hai, ada lo mutiara, kekayaan laut segala macam. Mencari anak bantu aku, ayo mai lihat lah, ia ludah penjajah tu mencari. Makanya ndak muahnya bagian kemerdekaan kawak. Nah, bapak dan ibu, ndak muahnya kunjung ndak namuahnya bahagia. Sebenarnya ada 6 negara yang pernah menjajah awak, Spanyol, Perancis, Portugis, Inggris, masuklah Belanda, Jepang, itu pernah menjajah negara awak. Tapi yang sangat tasabu itu cuman Belanda jo Jepang. Belanda dek lamonyo, Jepang dek kejamnya. Cuman alhamdulillah itu malah lebih pahitnya. Kok Belanda lah pahit, tinggal taruang saja durian lain. Tinggal taruang je durian. Jepang lah pahit, tinggal terompa aja lubang. Nah, pahitnya tadi apa ada ibu yang menghormati, tadilah Bos Sabri melalui perjuangan. Siapa yang berjuang? Yo, para syuhada, pendahulu awak, ndak seketek banyaknya. Bangko itu sabuk inyo ndak rela awak ko berada dalam keadaan dijajah. Tahu alhamdulillah mereka awak. Talapehlah dari dibomnya oleh tentara sekutu Hiroshima Nagasaki. Ya ada je tu kan kalau ndak dibom di Hiroshima Nagasaki lu tentu merdeka leh. Jadi malah tadi menyuruh tentara sekutu mabom Hiroshima Nagasaki itu siapa? Nah menyuruh Tuhan Allah menyuruh. Karena Indonesia lah pati merdeka. Yang menjadi masalah dewa Pak dan Ibu, tainda wak dari lapa, tainda wak dari takwi, tainda wak dari bansai, tainda dari kematian, tainda dari penceklik. Alhamdulillah, tinggal wak mensyukuri leh. Aku nak merusuh nak mengamang dewa. Cara mensyukuri rahmat kau yang namanya merdeka tadi. Kau tak kait jawab jemaah masjid Pak Ibu. Aku contoh nanti muka air. Aku tak keminum ya, jangan curiga lu Ibu lu. Aku contohnya lah. Aku contoh. Talu ambo kan dalam galeh. Galeh itu adalah rahmat, namanya galeh. Bangun syukuri rahmat galeh kau ya. Cara mensyukuri rahmat galeh kau adalah pagunakan galeh itu sesuai jo tujuannya dibuat. Apa tujuan membuat galeh? Untuk minum. Selagi galeh itu awak gunakan untuk minum, awak mensyukuri rahmat galeh. Tapi galeh kau bisa digunakan untuk yang lain, untuk penekek kepala kawan bisa juga. Tapi itu mengingkari rahmat galeh namanya, untuk pelantiang kawan bisa juga. Kini ada namanya rahmat kemerdekaan. Untuk aku gunanya dah, artinya. Nah gunanya sama yang tadi. Gunanya kemerdekaan tu, itulah tatuli itu. Aku wajib awak tahu sebagai orang yang pernah dijajah. Pertama, gunanya kemerdekaan itu adalah supaya seluruh kita orang-orang Indonesia ko sejahtera. Supaya murah makan. Supaya murah makan. Yang kedua gunanya kemerdekaan itu supaya murah berpendidikan. Murah sekolah. Yang ketiga supaya memiliki rasa aman. Itu tugas negara.
Jadi setiap negara di dunia kok tugasnya adalah mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, dan melindungi rakyatnya. Nah, cuma awak sampaikan dalam bahasa masaji supaya awak murah makan. Itulah namanya cito-cito dek para syuhada nan sampai mengorbankan nyawanya untuk awak. Abah supaya bisa mencari makan dengan aman, dengan tentram, tanpa ada gangguan. Anan di Bali murah, tak payah hidup. Habitulah. Nah, selagi awak lebih usaha buat supaya murah makan, tentu bak cek tadi awaklah mensyukuri rahmat kemerdekaan. Asia yang pertama kali dituntut untuk mengamalkan kau, tentu orang nan memaci tampuak pemerintahan. Sebab dulu awak payah makan dek gara-gara tampuak pemerintahan kau dipaci dek kolonial, dek penjajah. Akhirnya sian memaci. Maka nan dituntut pertama memikirkan supaya rakyat kau murah makan murah minum, tentu kawan nan didulukan selangkah, nan ditinggikan selantiang menjadi pemerintah awak. Iyo lebih upayanya supaya rakyat kau murah makan murah minum, lai alih mensyukuri kemerdekaan namanya tu. Habitulah. Masuklah awak nambah ketek-ketek menggalih awak lidak dibubuang rago setinggi-tingginya masuk mensyukuri rahmat kemerdekaan waktu. Tapi kalau mencaki ragonya itulah mengkhianati kemerdekaan namanya itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, makanya dalam masalah ekonomi kok, masalah mencari makan kok, kalau seandainya ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu nan hidup di negara awak kok, termasuk di tanah datar, yang hanya memikirkan baan angka banyak dapat deknya, baan angka banyak dapat dek keluarganya, dek kelompoknya, itu nasabananya nyolah mengingkari rahmat kemerdekaan. Aku nama rusuh nama cameh dah bapak dan ibu. Sebab masih tengiang dalam pengana awak. Apa itu? Coba baca mungkin tagak bulu kudu apa ibu. Masuk akal tak Indonesia mengimpor garam? Masuk akal tak? Padahal di sisi lain kan tanah air kami itu tadi. Negara nampal yang banyak pantainya di dunia Indonesia. Tapi awak mengimpor garam. Yo, kebutuhan garam dalam negeri, garam kau kan bukan untuk ambil sambal sebuya. Jadi nah. Tapi kebutuhan garam kalau nak cukup bukan dengan jalan impor, berdayakan petani garam. Ajarnya supaya banyak produksi garam. Ajarnya membuat tambak-tambak garam narancak. Itu kalau wasiat dari kemerdekaan. Sesuai jo cito-cito nan meninggal mengorbankan nyawanya dulu. Ndak diimpor. Akhirnya tuh gua curiga awak le. Curiga awak Pak Ibu. Kalau garam ko dipenuhi kebutuhan dalam negeri dengan memberdayakan petani-petani garam, tentu Buya Alizar ndak dapat fee-nya. Nah, kemarin ini pengen awak le. Tapi kalau diimpor garam dari luar, dalam satu dek Buya Alizar sekian fee-nya. Kan sakit tiak nana tu sawananya mengingkari rahmat kemerdekaan. Kan terasa ibu tu nak. Cik tu nang kedua. Laiko masuk akal Indonesia mengimpor daging. Daging sapi dari Australia. Itu betul-betul terjadi. Sebab kebutuhan daging dalam negeri tidak terpenuhi oleh peternak-peternak. Kalau awak masih kurang daging di dalam negeri, tidak diimpor dok. Tapi awak mencari jalan keluar, nan beteranak sapi, beteranak jawi, kambing segala macam kok ditambah ilmunya, dibuat peternakan-peternakan yang sangat banyak, sehingga tidak perlu mengimpor dari luar negeri. Padahal Soekarno mengecek ke siswa, Indonesia sangat subur, tungkek saja di Banaman waktu pidato di PBB mah. Dapat dia kata tungkek saja dibanamkan di Indonesia kau badaunnya orang kesuburnya tuh kata-kata subur nanti bayang doa rumput hijau
rumput hijau nanti bayang doa murah batarana, kini daging diimpor. Bayang doa nanti tadi balik. Kalau diberdayakan peternak diajar orang batarana limu dia ketika bawa ndak dapat pinya dak buya lizar. Itu jadinya. Tapi kalau diimpor dari negara sekian ton sekian untung nilainya. Sekian ton kau adalah pengkhianat kemerdekaan, mengingkari rahmat kemerdekaan. Kembali larinya. Nah, Bapak dan Ibu, makanya tadi yang mau sampaikan di bidang ekonomi kok. Yo baalah, memang lah bersuluh matahari lah bagalanggang mata orang banyak. Dipereso sampai menyimpan nami berpuluh-puluh batang di dalam dinding rumah. Kan tak karajo tu dah. Sementara kawan sebelah mencici tak makan. Yang kedua kali, tiga kali sekali sehari supaya hanya amih simpan tawara puluh kilo. Kan kurang aja tu. Itu termasuk orang yang mengingkari rahmat kemerdekaan. Mempakayu diri sendiri. Kau nomor saja terang ada Pak Ibu. Kini kan sedang ditangani itu. Coba bayang dia Pak Dadang dari tangkuk ketua BG kok sama liar sari. Jangan seketek piti itu. Sama liar dibalik kerupuk kecala warawat tu Bu. Sari sebulan bara. Lah 2 tahunnya tu. Ya Allah, bertanggungjawablah di hadapan sidang padang mahsyar nanti itu. Sementara anak-anak dia makan banyak kena racun. Petang kuah masih ada jeru di Madura kena racun, di Berestagi kena racun. Anak bapak dan ibu sekalian, kalau ikon yang dibuat, ikon yang dilakukan, masih mensyukuri rahmat kemerdekaan ini kecilnya, ayolah kabur gambar. Jadi itu di dalam ekonomi itu. Jadi sebenarnya kalau yo betul-betul awak ingat ada sampai cacat dek berjuang merabui kemerdekaan kau, nyawa melayang, anak yatim, bini jando. Iya jando Bu. Iya orang tadi itu la ilaha illallah. Kini awak bermain dan galak di atas penderitaan kawan bantu tu. Tu inna azabi la syadid, sungguh azabku bersangatan kan itu kata Allah. Aku menanggung atas rahmat Allah, tapi nak bersyukuri. Nah Bapak dan Ibu sekalian, itu di ekonomi. Kemudian celai kemerdekaan itu terkandung di dalam supaya awak dapat mencerdaskan seluruh tumpah darah, seluruh masyarakat. Nak murah basikola. Kalau sangkek Belanda sekolah kan seketek boleh aja. Jangan S1, S2, S pokat, S krim sana ada pek dah. Kek Belanda. Maka banyak PBH butuh urus. Tak tentu. Tapi mengaji santiang, sebab mengaji tidak masalah dah. Mengaji santiang, membaca tak pandai. Tak salahnya. Tak ada kesempatan di sekolah tu. Tak boleh. Sebab penjajah tu tahu kalau nyi sekolahnya cadiak, orang cadiak kau melawannya kau. Orang ada jajah harus miskin. Sebab kalau dipilih kayu, orang kayu ngerengkang ni kau. Akhirnya hitung kasihnya. Jadi aku nanya mereka supaya seluruh anak-anak awak, cucu awak murah bersekolah. Bapak dan Ibu, kemerdekaan itu akan penuh maknanya kalau seluruhnya lah dapat bersekolah perai tak membayar. Tapi kalau seandainya ada orang-orang tertentu dan mamaci di bidang pendidikan kok nyobuat biaya pendidikan itu terlalu tinggi sehingga orang berpikir sana misalnya kok lah tidak mensyukuri rahmat kemerdekaan. Nah sebenarnya dengan biaya 100.000 bisa nyobuat menjadi 200, anak 100 itulah mengingkari rahmat kemerdekaan. Apoleh terangah mana dia awak mengeksploitasi pendidikan, nyoba jual balian pendidikan kok. Biaya pendidikan culah anak awak kuliah di kedokteran. Onde. Kau mau mencoba awak cucu ibu dan nomor 2 kan kini spesial kuliah di spesialis
tuang saya dapat beasiswa 7 juta cek semester kan you tagak lu kedua je sudah bayar tu lu makan minumnya leh apa kau sepanjang kalau seandainya kau disengaja bapak dan ibu bertanggungjawabkanlah nanti di hadapan Allah di padang mahsyar itunya jadi kalau mereka tu aman awak ke sekolah aman seperti di Fatland itu nak mama iya sekolah cik lah je dikirim anak awak ke Mesir makan minum saya awak kirim di sikonya nawang sekolah tak bayar di sini walaupun orang awak ambo tiap tahun mengirim anak ke Mesir mah ya kan ada sama-sama majawat sekolah manyo tak tampak lu dah jadi bapak ibu hadirin sekalian jadi akhirnya apa masih ada seketik nampak ada awak justru belum lagi berbuat dan bertindak bantuan negara yang merdeka baru sangat mahalnya BPJS kadang kalau BPJS awak kena berang kena hari tu ya Allah Muhammad Rasulullah beranak kepada anak je ibu ini lelaki petang ibu beranak kini ibu lu beranak balik itu kan pangat akan begitu jadi ikutlah dan awak sangsikan tapi di atas segalanya ada cik tak kait mana jawab orang mensaji di zaman penjajah awak tak bisa bebas pada dakwah bentuk itu tak sulit mana ke sembahyang jamaah sulit banyak ke mengamalkan agama dengan baik akhirnya awaklah di alam merdeka alunya sembahyang leh itulah mengingkari rahmat kemerdekaan dia tu sebut tak ada nang kamalang awak pergi ke mensaji leh tak ada nang menakut-nakuti awak berceramah menengah ceramah dari maghrib sampai isya kau tak jauh pagi roh itu termasuk kategori itu tu masuk kategori itu jadi bapak ibu hadirin sekalian makanya tidak ngecek ada pak ibu penjajah yang pernah mencengkramkan kukunya di negara awak kok nyo tahu kalau orang-orang pribumi atau orang awak kok kuat beragama nyo tidak bisa menguasai awak contoh Aceh seperti ini kan petang reboh lah tema buat tak lama je itu sampailah nyo berarti agama kok adalah sumber kekuatan di pribumi kok mah harus dimasuki agama kok harus digaduh agamanya kok sampainya sekolahan salah seorang daripada Belanda itu namanya senang ogranya ke Mesir masuk ke negara awak cecak Islam nyo pandai bahasa Arab banyak apa ayat Quran ada yolo nyo lewat jadi makanya Belanda itu berusaha bahas supaya awak agama kok jangan sampai mendalam mana berusaha tu de bakecek tadi sangkit zaman penjajah tu inyo nabi sekolah awak tak bersekolah sehingga banyak nak bodoh orang bodoh kan murah dia lu dia lu nya sewak Belanda ongkek tu baca ronya Belanda malu awak kalau di bidang ekonomi awak celiak dulu kalau bacona sejarah dapat guru awal Belanda datang ke negara awak tahun 1550 tu kan hanya untuk pergi menjapit rempah-rempah tu pergi berdagangnya nan palonya lah nan cangkehnya lah nan kopinya lah itunya tapi ternyata mulai baniak pergi berdagang baniak menguasai sebab itu sebab banyak peti masuk ditanamnya kopi di siku rupanya murah ini kopi ko rancak sianya maka diadakanlah ladang kopi sebesar-besaran di negara awak. Aku pernah di waktu badinas di Solo dibawa dia kawan di Senam Baka tu ada keribu kateh di situ itulah nampak dia bawa suruh bawa batang kopi sekadang tanggap masaji wah masih ada tu tembok-tembok sampai istirahat Belanda tu masih ada situ sebab kopi kau kan minum favorit dunia yang tertua kau. Ada waktu itu Belanda adalah penghasil kopi nomor 1 di dunia ditanam di negara awak buat cuacanya pas
Nah, tu ada tu Belanda malu awak cik. Nambah karajo di ladang tu nama Nabi. Tu awak. Tukang tanam awak, tukang peti awak, tukang berasian awak. Itu dia geng-gengnya. Awak sekadar upah, saya dapat seketek pelindak. Adulah orang awak aku bakal lama nak kopi ke orang Belanda. Ucu-ucu, bawa minum kopi ke lama. Dek lama, mulai ada menyuruhan sakaruang, menyuruhan tangga karuang. Hilang lo ke Belanda bang, kok kurang produksi gini kah. Nyo telusuri, kilo jadi maliang dari pribumi kok. Nyo nak berang loh, nak berang nyo loh. Sebab kalau berang, siapa kalau jolek. Tapi nyo buat dia dua nyawa. Pribumi, kami berterima kasih ke kalian, kalianlah namu ladang kopi. Cuman kami menasihati, dah diminum buah kopi itu doh, iyo tu mah. Tapi nan sawananyo kopi ko nan sange bermanfaat tu bukan buahnya tapi daunnya. Kecilnya. Lari minum lo daun kawa daun kama apai alai tulen yang favorit dewa itu asyik kicua awak dia dua bala dulu tu. Lari minum kawa daun nam buah banyak kami beli. Atau masuk itu. Belanda tu terkenal cadiaknya bantu tu Pak Ibu. Lalu acak yang kedua kalau di bidang agama. Aku dicari dari Belanda akhir-akhir kok. Setiap ada pemberontakan gerilya melawan ke Belanda, nyotangko dicaliaknya komandannya kiranya buya, dicaliak komandannya kiranya ustad. Sebab pada umumnya nama melawan ke Belanda itu orang agamanya kuat. Contoh Imam Bonjol, kan gambarnya masih ada nampak ada melekat di dinding dah, kan masih ada tuh. Pakaian Imam Bonjol melekat di dinding tu pakaian tentaranya tu pakai gamis, kepalanya topi pet atau sorban itu kan pakaian buya ustaz tuh. Kecil orang Belanda kalau awak tokoh agama orang laki ke agama dia awak cacah beribadah ancak awak banyak berkodek makanya buya kampung banyak kodek asah buya nyelo berkodek surang saya. Anak-anak ketik kalau buya kamu buya kok kalau lo kodek jezaruangnya makanya dari Periaman sana awak pi memaki namanya assalamualaikum tu kodek tu mah kan ada assalamualaikum kira secara wajibnya kalau secara wajib nak buat orang sedekah kanya tapi kalau kodek kamu orang sedekah kanya banyak lah buya kok kodek macam mau kodek ini lah di mana letaknya tu dia ke komandan parang disuruh berkodek kalau lo kodek bawa parang leh bawa kelari bawa kate buki bawa lurah buki bawa meracak kudo leh kalau lo kodek maju jangan kisah doang sangkui itu jadinya jadi maknanya tangkok apa dari ibu pada kejadian Belanda kawat tinggal dewak kini leh bagaimana cara mensyukuri rahmat itu. Nah kita masih mencari apa dan ibu itu menjadi isu nasional. Apa itu? Memang secara umum Indonesia aku memang pasar yang sangat menggiurkan. Jumlah penduduk awak saja 250 juta hampir. Kalau 250 juta bara batang habis sabun sari itu kayo. Bara kilo gula sari habis itu. Dikumpulan agak 10 negara Timur Tengah tuh, dijumlahkan penduduknya alun sebanyak awak lah tuh. Jadi dengan banyak jumlah awak tuh itu pasar yang menggiurkan. Maka adalah negara-negara di Eropa tuh yang memang secara geopolitik internasional namanya tuh kondisi kalah kalau dapet negara yang kawarai ko tarwi. Cengwak tergantung kanyo tarwi. Kadang-kadang kada tuh ke dalam ia matu nyolia dojo Sarawak bekas baju bekas gua negara itu abi lewat. Berkirim kemari itu. Cili itu di pedang luar tuh. Jadi memang ada kesengajaan ke arah itu. Sehingga Bapak dan Ibu yang menghormati, mudah-mudahan di momen tahun yang ke-81 kok kemerdekaan awak makin sadar sebab kini upaya-upaya ke arah itu. Sebab ada awak-awak di dalam ku anti asing namanya bekerja sama je orang luar tu padahal malu ada sana sendiri sebenarnya. Jadi mari kita sama-sama bertambah kuat mengamalkan agama ko
sama-sama wak pikirkan, sama-sama wak suarakan, termasuk wak suarakan, nampakkan macam mana mau sampaikan kau, makin sadar awak dan awak makin kuat, insya Allah anak cucu awak lebih sejahtera pada awak nanti. Kalau awak nak perlu tujuh keperluan kau kapai le orang kek tak balik le kau, anak-anak cucu awak nak awak pikirkan le. Demikianlah Pak dan Ibu, ke Padang kepada buik tiba di situ hari pagi sesuai janji dari buik, Isa masuk awak berhenti, kan itu. Jadi main-main ke Padang Subuh sehingga sebentar ke rumah Fauzan karena waktu Isya nala masuk tentu sia tagak langsung azan. Demikian, banyak maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.